Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melakukan uji outlier terhadap sebuah data hujan. Uji outlier ini bertujuan untuk memastikan apakah data-data yang kita ambil itu masih masuk dalam rentang data-data lainnya. Jadi untuk mencegah ada data yang terlalu kecil atau ada data yang terlalu besar dibandingkan dengan data-data lainnya. Sebagai contoh, saya mengambil data stasiun hujan Pancoran Mas di Depok untuk tahun 1991 hingga tahun 2007. Di sini kita telah mendapatkan curah hujan harian maksimum tiap bulannya dari tahun 91 hingga tahun 2007. Lalu dari data-data ini kita ambil lagi curah hujan maksimum tahunannya. Didapatkan data sebagai berikut untuk tahun 1991 sampai dengan 2007. Berikutnya, data tersebut kita tulis ulang dari tahun 91 hingga tahun 2007. Lalu guna keperluan uji outlier, itu dia harus kita konversi menjadi logaritma. Jadi dalam artian setiap data yang ada perlu kita konversi dalam bentuk logaritma. Dengan menggunakan Excel, kita tinggal mengetik log dalam kurung, masukkan data yang di sebelah kiri ini, lalu kita tutup, kita tarik ke bawah. Nah, sekarang semua data yang ada sudah menjadi log-X atau dalam bentuk logaritmik. Nah, berikutnya, dalam melakukan uji outlier, itu kita menggunakan rumus yang tertera sebagai berikut, yaitu YHL atau batas dari outlier atas dan juga bawah dalam bentuk logaritma, sama dengan Y bar atau rata-rata dari sampel ini, plus minus KN atau konstanta uji outlier yang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.1 di sini, dikalikan dengan SY atau simpangan baku dari data yang kita punya. Semuanya perhitungan itu harus berbasis dengan bentuk logaritmik. Oke. Nah, berikutnya kita akan menghitung rata-rata. Untuk rata-rata, sederhananya adalah kita tinggal menjumlahkan semua data di sini yang dalam bentuk logaritmik dibagi dengan jumlah datanya. Kalau kita lihat, untuk dari tahun 1991 hingga tahun 2007, itu ada kurang lebih, kita hitung ada berapa data? 17 data. Artinya, semua data yang dalam log X ini kita jumlahkan, lalu dibagi dengan 17. Maka, kalau kita menggunakan Excel, kita tinggal menghitungnya dengan rumusan, yaitu adalah sama dengan average dalam kurung. Nah, kita tarik di sini, semuanya, dari 91 hingga tahun 2007. Didapatkanlah rata-ratanya adalah 2,0082. Berikutnya, kita akan menghitung simpangan baku. Simpangan baku itu dapatkan dengan rumus Y dikurang Y rata-rata dikuadratkan, lalu dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan N-1, lalu hasil akan diakarkan. Nah, karena kita menggunakan Excel, kita tinggal menggunakan stdef, lalu dari data ini kita tarik untuk mendapatkan standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, kita dapatkan simpangan bakunya kurang lebih sebesar 0,1023. Berikutnya, kita akan mendapatkan konstanta uji outliernya. Nah, konstanta uji outliernya itu kita lihat dengan datanya sebesar 17 data, lalu kita lihat sampelnya ada berapa? 17 di sini. Karena dia 17, maka yang akan kita eh, lihat adalah di angka 17, berarti di sini. Nah, berarti untuk nilai KN yang kita pakai adalah 2,309. Nah, berikutnya tinggal kita hitung untuk batas atas outliernya, yaitu adalah tinggal sama dengan Y bar atau Y rata-rata ditambah dengan KN dikali dengan simpangan bakunya. Berikutnya, batas bawah outliernya itu adalah tinggal kita lakukan hal yang sama, tapi merubah tandanya. Jadi tinggal Y bar dikurang KN dikali simpangan bakunya. Kita dapatkan batas atas outliernya adalah 2,2444, dan sedangkan batas bawah outliernya adalah 1,7721. Nah, karena ini masih dalam bentuk logaritmik, harus kita kembalikan lagi ke bentuk biasanya, bentuk normalnya. Berarti caranya adalah tinggal kita pangkatkan. Jadi tinggal
10 dipangkatkan dari angka ini. Berlaku juga untuk yang bawah outliernya. 10 dipangkatkan ini. Nah, maka batas data yang bisa kita pakai adalah dari 59,172 sampai dengan 175,54. Nah, artinya rentangnya itu adalah di dalam sini. Nah, maka kita masukin ke pengecekan. Semua data yang kita punya kita cek berdasarkan batas ini. Artinya kalau untuk tahun 91 dia aman untuk atas dan juga bawahnya karena dia masuk dalam rentangnya. Begitu juga 92 aman, 93, 94, 95, 96 masih masuk, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan terakhir 2007. Nah, sekarang kita lihat 2007. 2007 itu dia 204. Sedangkan untuk batas atas outlier itu adalah di 175,54. Artinya, data yang 2007 ini kita tandakan perlu dicek. Kenapa perlu dicek? Sebagaimana penjelasan seperti di bawah ini. Jadi jika nilai-nilai dalam tabel ini itu adalah di bawah nilai outlier, maka data tersebut bisa kita hapus dalam penggunaannya. Jadi ketika nanti misalkan teman-teman menghitung nilai untuk hujan rencana, itu tidak usah digunakan. Tapi kalau misalkan data ini di atas nilai outliernya, perlu teman-teman cek. Perlu dipertimbangkan dan diperhatikan kembali. Karena nilai besar ini bisa menunjukkan berbagai hal. Sebagai contoh, bisa jadi sebagai nilai ekstrim yang memang terjadi real pada tahun itu ataupun memang kesalahan pembacaan. Oleh karena itu, maka Anda perlu mengecek berdasarkan nilai di stasiun terdekatnya. Sebagai contoh, misalkan kalau 2007, itu dia terjadi di bulan November. Artinya, dari data yang Anda punya, Anda perlu cek. Di November itu dia terjadi pada tanggal berapa. Nah, di tanggal yang sama, Anda periksa stasiun hujan yang lainnya. Kalau misalkan memang dia menunjukkan angka yang relatif besar, yang kurang lebih mirip dengan angka 204 yang sekitaran situ, artinya data yang 204 ini harus kita ikutkan. Karena dia menunjukkan sebuah fenomena terjadi hujan yang ekstrim atau relatif besar pada waktu tersebut. Demikian video saya untuk penjelasan pengujian outlier data hujan.